Mustahil. Gedung ini sudah diputus aliran listriknya bertahun-tahun lalu. Kemudian terdengar suara statis. Malam terasa sunyi. Raka memarkir motornya di depan gedung tua bekas kantor radio yang sudah lama terbengkalai. Catnya mengelupas, papan namanya nyaris tak terbaca. Hanya angka frekuensi yang masih samar terlihat, 107,3 FM. Tempat itu dulu terkenal di kota kecilnya. Program larut malamnya, bisikan tengah malam, konon bisa menerima telepon dari siapa saja, bahkan dari mereka yang sudah tak bernapas. Raka mendengus pelan. Ia bukan tipe yang percaya cerita begituan. Ia mahasiswa penyiaran, dan malam ini ia hanya ingin membuktikan satu hal. Semua legenda urban pasti punya penjelasan logis. Ia mendorong pintu depan. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyambutnya. Senter di tangannya menyapu ruangan resepsionis yang kosong. Poster-poster lama penyiar tersenyum dari dinding. Warnanya pudar, dimakan waktu. Langkahnya bergema saat ia menuju ruang siaran utama. Ruangan itu masih utuh. Meja bundar dengan mikrofon besar di tengahnya. Mixer analog berdebu, dan di sudut ruangan jam dinding yang berhenti tepat jam 0:13 menit. Jam siang. Gumam Raka. Ia meletakkan tasnya, mengeluarkan kamera kecil untuk merekam konten dokumenter. Kalau videonya viral, bisa jadi tugas akhirnya selesai dengan nilai sempurna. Raka duduk di kursi penyiar. Aneh, kursinya terasa hangat, padahal tak ada listrik menyala. Ia menyentuh panel mixer. Secara refleks, ia memutar salah satu knop. Klik. Lampu kecil di papan menyala. Raka tergiur. Mustahil. Gedung ini sudah diputus aliran listriknya bertahun-tahun lalu. Kemudian terdengar suara statis. Radio tua di sudut ruangan menyala sendiri. Dan dari dalam speaker terdengar suara perempuan. Selamat malam, pendengar setia. Kita kembali di bisikan tengah malam. Suara itu halus, dingin, terlalu jernih untuk ruangan tanpa listrik. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ini cuma rekaman lama. Katanya meyakinkan diri. Namun suara itu melanjutkan. Malam ini kita kedatangan tamu. Sudah duduk di kursi saya sekarang. Senter di tangan Raka jatuh. Suara perempuan itu terkekeh pelan. Raka menoleh ke kamera. Lampu indikatornya mati. Padahal tadi ia sudah menyalakannya. Radio itu berderak. Lalu terdengar suara dering telepon. Telepon meja di depannya, yang bahkan tak tersambung kabel, ikut berdering. Perlahan, seperti didorong rasa penasaran yang bodoh, Raka mengangkat gagangnya. Hei lo, sunyi, tak ada suara. Suara perempuan tadi kini tidak lagi dari radio. Ia berbisik tepat di belakangnya. Kursinya nyaman. Ya, Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun. Namun, kursi kosong di seberangnya kini berputar pelan. Seolah baru saja diduduki. Jam dinding di atasnya tiba-tiba berdetak. Menuju jam 0:13 menit. Radio kembali bersuara. Kita akan putar rekaman terakhir sebelum siaran ini dihentikan selamanya. Terdengar rekaman lama. Suara penyiar perempuan itu terdengar panik. Kalau ada yang mendengar ini, tolong matikan pemancarnya. Dia tidak mau pergi. Suara itu terputus oleh jeritan. Jeritan panjang, lalu hening. Raka berdiri. Oke, cukup. Ia meraih tasnya. Pintu ruang siaran tertutup perlahan, tanpa disentuh siapapun. Klik, kuncinya berputar sendiri. Raka mencoba membukanya. Tak bisa. Napasnya memburu. Radio berbunyi lagi. Tamu kita terlihat ingin pulang. Nada suaranya kini berubah. Tidak lagi halus, serak, seperti pita kaset yang terbakar. Tapi siaran belum selesai. Lampu ruangan berkedip. Dan Raka melihat sesuatu di kaca ruang kontrol. Pantulannya, ia masih berdiri di sana. Namun,
Pantulan itu tersenyum. Pantulan itu mengangkat tangan, melambai, pelan. Tidak, Raka berbisik. Pantulan itu membuka mulutnya dan berbicara. Gantian. Semua lampu mati. Ruangan gelap total. Raka meraba-raba. Napasnya tersengal. Tiba-tiba kursinya ditarik. Ia jatuh terduduk. Dua tangan dingin menekan bahunya, menahannya. Suara perempuan itu kini tepat di depan wajahnya. "Kamu suka siaran kan?" Raka mencoba berteriak, namun suaranya tak bisa keluar. Hanya terdengar suara radio berbunyi statis.